Kalau dari kacamata seorang pemilik rental ini bertanya-tanya sebenarnya, kenapa sih sampai tadi tuh korban ini rela mengejar asetnya? Apakah karena memang ketiadaan dari asuransi untuk kegunaan komersial kah Pak Wayan? Atau sebenarnya ada namun tidak dimiliki oleh sejumlah asuransi yang secara dominan ada di Indonesia? Oke. Saya mulai jelasin dari konsep asuransi kendaraan bermotor ya. Nah, jadi asuransi kendaraan bermotor pada intinya ada dua jaminan, ya, jaminan untuk kendaraan bermotornya sendiri, kemudian ada jaminan pihak ketiga. Nah, untuk jaminan ini di semua polis itu pasti ada pengecualiannya. Nah, untuk kasus yang tadi disampaikan, ada memang pengecualian di dalam polis standar asuransi kendaraan bermotor yang saat ini berlaku di Indonesia, itu diterbitkan revisinya tahun 2007. Nah, kebetulan saya terlibat di dalam drafting polis tersebut. Ada pengecualian tentang penggelapan. Kemudian pengecualian yang mirip adalah penipuan, satu lagi hipnotis. Nah, kemudian pengecualian satu lagi adalah pencurian yang disebabkan atau dilakukan oleh orang yang bekerja pada tertanggung atau keluarga tertanggung. Nah, jadi dalam konteks skenario tadi yang mobil direntalkan, walaupun orangnya tertanggung ini membeli polis dengan penggunaan komersial, tetap ada kondisi pengecualian akibat penggelapan itu. Baik, nah sekarang saya mau nanya ke Mas Akbar sendiri. Dari kacamata Mas Akbar, financial expert, tapi bayangkan dari kacamata seorang pemilik rental. Mendengar jawaban dari Pak Wayan, bagaimana tanggapan Anda? Ya, itu sebetulnya kalau kita lihat kayak insiden penggelapan dan lain sebagainya itu merupakan sebuah bisnis risk sebetulnya. Risiko dari bisnis itu sendiri. Gitu. Ketika kita berbisnis, sama halnya ketika kita berinvestasi, pasti akan ada risiko di situ. Mungkin kalau orang investasi saham, risikonya itu ya, capital loss, segala macam gitu ya, Rian. Cuman kalau misalnya kita berbisnis, apalagi bisnis rental kendaraan, risikonya bisa beragam. Ya, salah satunya adalah kehilangan aset itu sendiri yang disebabkan karena penggelapan dan lain sebagainya. Itu yang harus dilakukan mitigasi risiko itu sendiri. Gitu. Dan memang kalau dari konteks asuransi kendaraan, mungkin kita nggak bisa semerta-merta perusahaan asuransi juga bakal mengganti rugi itu ya, kerugian si pemilik rental itu. Karena kan sekarang balik lagi, kalau kita berbisnis, kita lepas kunci, kita sewakan mobil itu ke orang, kita serahkan mobil kita pada saat itu. Ini kayak seolah kayak bukan risiko murni gitu ya Pak Wayan ya kalau seperti ini ya gitu. Bagaimana kalau menurut Pak Wayan? Iya, jadi pada awalnya risiko dari kendaraan tersebut itu adalah menjamin ya kendaraannya. Kemudian kalau di luar negeri, di negara yang sudah lebih advance lagi, risiko yang terbesar itu adalah mencelakakan orang lain. Yeah. Nah, jadi asuransi itu digunakan sebagai salah satu mekanisme agar memastikan orang yang korban, yang celaka, bisa luka badan, bisa meninggal, itu paling tidak ada jaminan orang ini punya uang. Nah, uangnya itu dari asuransi dan itu diwajibkan oleh negara. Kemudian ada konsekuensinya kalau tidak punya polis itu. Nah, dalam konteks mobil itu ternyata digunakan untuk tujuan komersial, artinya disewakan, kemudian ada sisi bisnisnya. Yeah. Nah, kemudian seperti tadi disampaikan oleh Bang Akbar, bahwa itu ada unsur bisnis risk. Nah, untuk jaminan polis asuransi, hampir di semua polis itu tidak menjamin penggelapan. Nah, di mana penggelapan ini pertama ada beberapa faktor kenapa tidak bisa dijamin. Pertama, penggelapan itu, ini saya definisikan dulu ya. Apa bedanya penggelapan dengan pencurian? Kalau pencurian itu terjadi pemindah tanganan penguasaan suatu harta benda dengan melanggar hukum. Jadi misalnya ya rumahnya dibongkar, diambil.
kemudian orang tanpa diketahui diambil propertinya tanpa dia tahu, atau ada ancaman. Nah, itu pencurian. Kalau penggelapan itu pemindahan penguasaan barang tanpa ada pelanggaran hukum. Misalnya, Pak pinjam mobilnya ya, saya kasih. Atau kita lagi makan siang, makan sate pinggir jalan. Pak mobilnya ngalangin, saya mau pindahin ya gitu. Ya udah saya kasih kuncinya. Ternyata, kok hilang gitu. Nah itu penggelapan. Berarti Pak Wayan, let's make it simple. Misalkan ada dua kasus di mana saya punya supir. Ternyata supir saya menggelapkan, supirnya hilang, mobilnya hilang. Sama ada satu kasus di mana supirnya mengaku membawa mobil saya, tapi mobilnya hilang. Bagaimana untuk sistem klaim seperti dua kasus tersebut? Ada perbedaankah? Oke, itu berbeda. Jadi misalnya yang pertama, mobilnya digelapkan oleh sopir, artinya sopirnya itu nggak bisa dihubungi, dia nggak balik, cari orangnya ke rumah, ternyata orangnya nggak ada. Di kos-kosannya hilang gitu. Nah itu penggelapan. Kemudian misalnya kalau skenario yang kedua, sopir nganter keluarga, kemudian karena dia mesti nunggu, dia pulang di rumah, ya pada saat dia istirahat, ya keluar lagi mobilnya nggak ada. Nah itu hilang. Jadi pembuktiannya adalah ada saksinya, kemudian ada kejadiannya, ada ceritanya gitu. Nah untuk kejadian yang kedua tetap bisa dijamin karena itu merupakan kejadian kehilangan, pencurian gitu. Tetap ada, bisa dijamin. Iya, ini masih menarik sekali jawabannya Pak Wayan, tapi saya ke Mas Akbar terlebih dahulu. Masih melihat dari kacamata rental, setelah mendengarkan jawaban dari Pak Wayan sendiri, apakah ini berarti mitigasinya harus diperkuat lagi, ikat pinggang harus diperkencang lagi. Contohnya, ini saya hanya mengutip dari sosial media saja pemirsa, beberapa bahkan ada yang harus cek KTP dulu, saya nggak mau menyewakan ke warga yang berasal dari Pati. Melihat kasus yang sebelumnya tadi, ini menurut Mas Akbar seperti apa? Ya, karena kan gini, balik lagi, ketika kita punya bisnis yang sewa mobil gitu atau sewa kendaraan bermotor lepas kunci, itu kan risikonya tinggi sekali ya. Risiko penggelapan, pencurian, dan lain sebagainya. Customer profiling itu menjadi hal yang sangat urgent untuk kita lakukan pertama kali. Jadi nggak bisa kita sembarang nyewain ke orang, Pak mau sewa nih mobilnya berapa hari, 3 hari gitu. Oh oke, silakan bayar, ini dikasih kuncinya lalu bye-bye hilang kayak gitu. Yang kita khawatirkan kan seperti itu kan. Jadi memang identitas, KTP, KK, terus tujuan dia menyewa itu sudah harus diketahui oleh pemilik bisnis kalau menurut saya. Orang yang ibaratnya jujur seperti itu aja bisa bohong. Ya. Nah, terus habis itu penting juga melakukan ini yang kita kayak meminta deposit. Itu juga penting. Kalau memang ada kerusakan dan lain sebagainya gitu. Nanti ketika ada tabrakan atau ada musibah lain, kendaraannya rusak, asetnya rusak, siapa yang mau reparasi gitu kalau nggak kita sendiri. Nah, ada baiknya mendingan kita depositkan gitu ya, nanti ketika kita bisa pakai uangnya dia untuk perbaikan dan lain sebagainya. Dan jangan lupa juga untuk masalah tracker sih sebetulnya ya. Kalau tadi mengenai tracker itu kan bisa kita lacak kemana ini larinya gitu, apakah benar dipakai sama dia keluar ke kota A atau kemana gitu ya. Dan tadi yang soal asuransi mungkin sudah dijawab sama Pak Wayan ya di situ ya. Jadi memang agak sulit sekali gitu kalau memang ini kasusnya adalah penggelapan. Jadi memang benar-benar rental itu terutama yang lepas kunci itu adalah bisnis yang sangat high risk di situ. Dan saya rasa kalau memang teman-teman mau terjun ke bisnis ini ya pastikan uangnya dingin sekali ya untuk merunning bisnis ini dan sudah paham sama risiko-risiko yang ada.